Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Iqra atau surat Al-Alaq, dan sudah kita sampaikan ayat yang pertama dari surat Al-Alaq ini. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ini sudah kita lewati pembahasan muqaddimah tafsir surat Al-Alaq ini sampai kepada ucapan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq umumal khalqi. Sudah kita sampaikan 5 ayat dari surat Al-Alaq ini merupakan ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada sebagian ulama yang mengatakan Rasul SAW atau Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dengan diturunkannya ayat-ayat pertama dari surat Iqra atau surat Al-Alaq ini. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dalam tafsir di sini dikatakan umumal khalq, yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Ada kaidah dari para ulama, kalau disebutkan kata kerja namun tidak disebutkan objeknya, ini menunjukkan akan keumuman. Hadful maf'ul yadullu ala al-umum. Dihilangkannya, tidak disebutkannya objek dalam pembahasan ini menunjukkan keumuman Allah yang menciptakan semua makhluk-makhluknya. Allah khaliqu kulli syai'. Summa khassal insan. Kemudian kata Syekh, setelah itu Allah menyebutkan penciptaan manusia secara khusus. Ini menunjukkan akan pentingnya atau tingginya kedudukan manusia
jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, seperti binatang ataupun yang lainnya. Sebagaimana sudah kita lewati ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ini ada juga kaidah dari para ulama, disebutkannya sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan pentingnya yang khusus tadi. Contoh dalam ayat tanazzalul malaikatu waruh, ketika malam Lailatul Qadar, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan para malaikat. Malaikat turun. Tanazzal malaikatu waruh dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril kata para ulama. Disebut malaikat secara umum, kemudian disebut setelahnya malaikat Jibril secara khusus. Ini menunjukkan kedudukan malaikat Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Ini sekali lagi ada kaidah yang lain juga kata para ulama, disebutkannya sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan pentingnya yang khusus tadi. Di antaranya di sini al-insan alladzi khalaqa. Dia Allah yang menciptakan. Kemudian Allah sebutkan khalaqal insan. Setelah menyebutkan makhluk-makhluknya secara umum, disebutkan secara khusus khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Wa dzakara ibtida'a khalqihi min alaq. Allah menyebutkan di antara awal proses penciptaan manusia, dia diciptakan min alaq, dari segumpal darah. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia, terkadang Allah menyebutkan manusia diciptakan dari min nutfatin, sperma, min ma'in dafiqin, dari air yang terpancar, min turabin atau min tinin, salsalin kalfakhar. Ada beberapa redaksi tentang Allah menisbatkan penciptaan manusia. Apakah di sini ada kontradiksi atau ada pertentangan antara ayat-ayat tersebut? Jawabannya tentu tidak mungkin. Dalam ayat Al-Quran ada kontradiksi atau perselisihan atau pertentangan. Ya, saya ulang lagi pembahasan di sini. Terkadang Allah menyebutkan awal penciptaan manusia min ma'in dafiq. Tapi dalam surat apa ini? Surat At-Tariq. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Di sini dikatakan khalaqal insana min alaq. Dalam ayat dikatakan min salsalin kal fakhar, min turab, min tin. Sekali lagi, perbedaan redaksi-redaksi tersebut bukan menunjukkan akan pertentangan, perselisihan, kontradiksi dalam ayat Al-Quran. Semuanya bisa dijamakkan. Dan sudah sering kita sampaikan, kaidah pertama, tidak mungkin ada kontradiksi, pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Kalau kita sudah yakin Al-Quran dari Allah, tidak mungkin ada kontradiksi. Cuma tinggal bagaimana cara menjamakkannya. Dan para ulama sangat antusias menjelaskan tentang bagaimana menjamakkan antara ayat-ayat yang kelihatannya secara sepintas kayaknya bertentangan. Namun tidak mungkin ada pertentangan. Di antaranya di sini. Kata para ulama, ketika Allah menyebutkan awal penciptaan manusia dari tanah misalnya, mintin. Seperti dalam ungkapan Iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah.
Kalau ada kata-kata manusia diciptakan dari tanah, ini dilihat dari sisi pertama kali manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam, dari apa? Dari tanah. Kalau ada kata-kata ya, min salsalin kal fakhar, tanah seperti tembikar, itu kata para ulama seperti dalam surah Ar-Rahman, ini proses penciptaan Nabi Adam yang dari tanah. Ketika tanah itu sudah kena air kemudian mengeras, ya seperti kita kalau ya melihat zaman dulu kayak apa namanya itu, ceret ya, dari apa itu namanya? Hah? Apa namanya itu? Kendi ya, atau gentong yang dari tanah. Lihat kan demikian. Itu dari mana? Dari tanah. Jadi sekali lagi, ini awal penciptaan manusia, yaitu Adam alaihi assalam. Adapun anak keturunan beliau diciptakan dari apa? Min ma'in dafik, dari air yang terpancar alias sperma. Kemudian setelah 40 hari dalam rahim seorang ibu, dijadikan oleh Allah segumpal apa? Darah ini. Jadi semua itu tidak mungkin ada pertentangan, semua itu bisa dijamakkan. Itu semuanya Allah sebutkan proses-proses dalam penciptaan apa? Manusia. Seperti dalam hadis yang masyhur riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul SAW mengatakan, inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dalam rahim ibunya dalam bentuk sperma dalam waktu 40 hari. Tsumma yakunu, ini alaqatan misal dzalik, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Ini sekali lagi proses penciptaan manusia. Maka kalau ada redaksi manusia diciptakan dari tanah, dari sperma, dari air yang terpancar, dari air mahin yang terhina, maka ini semuanya tidak saling bertentangan, semuanya bisa dijamakan, dan itu adalah apa? Proses-proses dalam penciptaan manusia. Di antaranya di sini Allah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Intinya ya sekali lagi ini proses setelah dari sperma tadi. Wa dzakar ibtida khalqi min alaq falladzi khalaqal insan wa tana bi tadbirihi la budda an yudabbirahu bil amri wan nahyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan manusia, menurunkan rezeki kepada manusia, mengatur hidup mereka, mentakdirkan segala urusan mereka. Maka dialah Allah yang mengatur manusia dengan perintah dan larangan. Dan ini adalah hikmah diciptakannya manusia. Manusia diciptakan tidak sama dengan binatang. Kalau binatang sudah dibiarkan begitu saja, tidak ada larangan, tidak ada perintah. Namun Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, untuk manusia beribadah kepada Allah, untuk manusia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan hidup begitu saja di dunia? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan dia diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Jawabannya tidak. Allah menciptakan manusia untuk diperintah dan dilarang. Bala budda an yudabbira bil amri wan nahyi. Nanti ini ada kaitannya dengan ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Wa dzalika bi irsali rusul wa inzalil kutub. Yang demikian itu dengan Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Ini termasuk rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah sudah menjelaskan kepada manusia, tujuan kalian diciptakan untuk beribadah kepadaku. Kalian diciptakan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganku, kata Allah. Namun dengan kasih sayang Allah,
tidak Allah biarkan begitu saja manusia beribadah seenaknya sendiri. Allah turunkan kitabnya untuk mengatur bagaimana cara manusia beribadah kepada Allah. Allah utus para rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman dengan apa? Allah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ini nikmat Allah, maka wajib disyukuri. Dengan apa cara mensyukurinya? Mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulnya, yang diajarkan oleh kitabnya. Ya, sekali lagi, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, namun Allah tidak membiarkan manusia beribadah seenaknya sendiri, namun Allah memberikan petunjuk bagaimana cara beribadah kepadanya dengan menurunkan kitabnya dan mengutus para rasulnya, dan diantaranya yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ata ba'dal amri bil qira'ah bi khalqihi lil insan. Oleh karena itulah Allah menjelaskan setelah perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Kata para ulama, ini ada dua pendapat ulama, kan ada kata-kata Iqra diulangi dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama. Kemudian ada yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Pendapat yang pertama mengatakan maknanya sama, yaitu perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW pertama kali dan kepada umatnya untuk membaca di antaranya ayat-ayat Al-Quran. Namun ada pula yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, yaitu beda antara Iqra yang pertama dengan Iqra yang kedua. Iqra yang pertama, ayat yang pertama maksudnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini perintah untuk Nabi kita membaca tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kenapa kok dikatakan membaca ayat-ayat yang ada dalam semesta ini? Karena kata-kata selanjutnya alladzi khalaq. Bacalah apa? Makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, tafakkaru fi khalqillah. Renungkanlah, bacalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini pendapat yang kedua. Iqra dalam ayat yang pertama maknanya membaca tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, yang intinya Allah yang menciptakan ini semuanya, dan yang wajib diibadahi hanyalah Allah semata. Itu penafsiran yang kedua. Iqra yang pertama berkaitan dengan membaca ayat-ayat kauniyah. Adapun yang ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, ini berkaitan dengan Iqra ayatillahi Al-Qur'aniyah. Bacalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini yang wallahu alam ditegaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Makanya intinya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia, dialah yang menciptakan, mengatur manusia, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, dialah yang berhak memerintah dan melarang manusia. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah. Kata-kata al-akram ini maknanya katsirus sifat, banyak sifat-sifatnya. Allah memiliki banyak nama, namanya tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Sebagaimana dalam hadis, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu 'ala min khalqik
au ista'sata bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada hambamu, dan yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Rasul mengatakan ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Kalau sudah Allah simpan dalam ilmu ghaibnya, tidak ada yang tahu kecuali Dia saja. Makanya nama Allah tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Dia. Adapun yang 99 hanya sebagian saja yang Allah sediakan bagi yang mau meraih surga dengan menghafalkannya, dengan memahami maknanya, dan yang mengamalkan konsekuensinya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang ahsaha, di antara makna ahsaha yaitu tadi mengamalkan isinya, konsekuensinya, dan terlebih dulu memahami maknanya, maka dia masuk surga. Ini bukan pembatasan. Seperti dalam ungkapan kita atau ungkapan orang Arab, saya memiliki uang 1 juta untuk sedekah kepada fuqara wal masakin. Kata-kata 1 juta ini bukan pembatasan uang orang tersebut, namun ini hanya untuk yang fuqara wal masakin saja. Yang lainnya mungkin untuk keluarganya, yang lainnya untuk proyeknya, dan seterusnya. Jadi kata-kata 99 nama dalam hadis itu bukan pembatasan. Nama Allah lebih dari 99, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah, tidak terbatas dengan bilangan. Katsirus sifat Allah al-akram. Karena setiap nama Allah pasti punya sifat. Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahmah, kasih sayang. Allah namanya Al-Alim, yang maha mengetahui, sifatnya ilmu. Allah punya nama Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmatu. Allah punya nama Al-Aziz, sifatnya Al-Izzah. Setiap nama punya sifat. 99 saja sifatnya 99, ditambah dengan yang lainnya. Maka Allah katsirus sifat. Allah banyak sifatnya, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata para ulama, di dalam kamusnya orang Arab, setiap sesuatu yang punya banyak nama menunjukkan akan ketinggian kedudukannya. Maka Allah sekali lagi lebih utama dengan kemuliaan kedudukan tersebut. Allah katsirus sifat, wasi'uha, dan yang luas sifat-sifatnya. Katsirul karam wal ihsan, terutama kemurahannya, terutama karunia dan keutamaannya kepada manusia. Allah luar biasa kemurahannya tadi. Dia yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian Allah memberikan kepada mereka petunjuk berupa Al-Quran. Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW untuk mengarahkan mereka kepada Siratal Mustaqim, kepada cahaya Tauhid, kepada cahaya Sunnah, menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan seterusnya. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'ul jud alladzi min karamihi an allama anwa al-ulum, dan di antara kemurahan Allah, karunia Allah, Dia mengajarkan kepada manusia berbagai macam al-ilmu. Sebagaimana dalam ungkapan para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami mendapatkan ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Pada hakikatnya yang menganugerahkan kepada kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, guru, kalau mengajar meskipun teriak-teriak, meskipun dengan terang benderang, kalau kita nggak diberi pertolongan oleh Allah, hilang ilmu tersebut, tidak bisa menangkap ilmu tersebut. Contoh di majelis ngantuk tidur misalnya, apakah dapat ilmu? Nah, intinya yang bisa menganugerahkan kepada manusia ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tadi perantaranya mungkin dengan membaca kitab, dengan mendengar kajian di majelis ilmu di dunia nyata maupun di dunia maya, cuma taufik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama bil qalam, Allah yang mengajarkan manusia dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam,
Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lahumus sam'a wal basara wal fu'ad. Lalu Allah menjadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Ini diambil dari surat An-Nahl ayat 78. Kata-kata Syekh Abdul Manan Sa'di ini mengambil dari surat An-Nahl 78 yang berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berfirman, Allah yang mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, kalau kita tanya di sini, ada nggak yang baru lahir sudah tahu rukun Islam ada 5? Hah? Mustahil. Allah yang mengatakan demikian. Tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan berilmu. Makanya ada seorang penyair Arab berkata, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan alim. Ini Allah yang mengatakan demikian. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian kata Allah lagi, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? Untuk belajar. Setelah belajar, diamalkan. Ini sekali lagi hikmah dari Allah menciptakan panca indera kita, pendengaran dan penglihatan. Demikian pula dengan hati. Makanya Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panca indera yang dengannya manusia bisa meraih apa? Ilmu. Dengan telinga kita mendengar kajian mungkin seperti ini. Dengan mata, dengan kita bisa membaca ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kitab-kitab para ulama, dan hati yang memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar tersebut. Makanya Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya di antara sebab mengapa orang-orang itu banyak masuk api neraka, karena ini semuanya tidak digunakan untuk mengikuti, mencari kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, mungkin 179 kalau nggak salah, atau mungkin lihat nanti surat Al-A'raf ayat-ayat yang terakhir, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Apa sebabnya? Mereka punya hati tidak untuk merenungkan kebenaran. Mereka punya mata tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Sekali lagi Allah menciptakan anggota badan ini untuk kita mensyukurinya tadi. La'allakum tashkurun. Di ayat tadi, telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mata untuk membaca ayat-ayat Allah, demikian pula dengan hati untuk berpegang teguh dengan kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam surat Al-Mulk, kalau nggak salah ayat yang ke-10-an, Allah mengatakan tentang para penghuni api neraka. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka para penghuni api neraka berkata, seandainya dahulunya kami menggunakan hati kami dan pendengaran kami, maka kami tidak mungkin masuk ke neraka as-sa'ir. Maka ma'asal muslimin, Allah menciptakan anggota tubuh ini tadi untuk belajar ayat-ayat Allah, terutama yang Al-Qur'aniyah, dan berpegang teguh dengannya.
ya, bukan untuk berpaling ataupun bahkan naudzubillah min dzalik, diberi mata, diberi telinga, diberi hati, namun untuk menentang ayat-ayat Allah, naudzubillah min dzalik, maka ancamannya ya ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Kemudian kata beliau, wa yassara lahu asbabal ilmi. Ini di antara kemurahan Allah. Allah sudah menciptakan tadi anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, dan hati untuk meraih ilmu. Allah mudahkan lagi jalan-jalan meraih al-ilmu. Di antaranya fa'allamahul Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Wa 'allamahu al-hikmah. Allah ajarkan as-sunnah. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu bil qalam. Allah ajarkan dengan apa? Al-qalam, dengan adanya pena. Apalagi di zaman sekarang, fasilitas belajar ilmu agama, mencari kebenaran luar biasa terbukanya. Tinggal hati yang apa? Betul-betul dibuka lebar menerima kebenaran tersebut. Dan kebenaran itu seperti cahaya, terang benderang. Tidak tertutupi kecuali oleh orang yang buta mata hatinya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan. Ini janji Allah. Maka tidak ada udzur seandainya sudah terbuka fasilitas belajar ilmu agama, namun masih banyak orang yang berpaling dari kebenaran. Maka tadi ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Di antara faedah adanya al-qalam, allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian Allah mengatakan allama bil qalam, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Kata Syekh alladzi bihi tuhfat al-ulum, dengan pena dijaga, disimpan ilmu-ilmu itu, terutama ilmu agama. Sejak zaman Rasulullah SAW dituliskannya Al-Quran, dituliskannya hadis-hadis Rasulullah SAW itu dengan apa? Dengan al-qalam. Mungkin zaman sekarang juga dengan kolam, namun beda mungkin dengan zaman dahulu. Sekarang luar biasa dengan adanya gadget dan sebagainya. Mungkin hanya dengan jari saja bisa menyimpan file-file dan seterusnya. Intinya Allah mudahkan semua sarana untuk belajar ilmu agama ini. Alaitufat bihi al-ulum wa tutbat al-huquq. Dan di antara fungsi pena untuk menjaga hak-hak manusia. Contohnya dalam syariat utang piutang. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat yang terakhir mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajrin musamma faktubu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian saling utang piutang untuk waktu yang tertentu, maka tulislah faktubu. Ini sekali lagi, pena di antara fungsinya untuk menjaga hak manusia. Ada yang mengatakan, kan sama-sama sudah kenal lama, ngapain ditulis? Bukan masalahnya. Yang pertama, Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan manusia. Anda mungkin bisa mengatakan demikian sekarang, besok Anda nggak tahu masih hidup atau sudah mati. Kalau Anda yang berhutang mungkin masih lumayan, yang menghutangi cekot-cekot kalau mati. Paham ya? Nah, demikian pula tentunya yang meninggal dunia belum dibayarkan utangnya. Ini berat di hari kiamat. Orang yang mati syahid saja tidak bisa masuk surga sampai dibayarkan utang. Makanya adanya akad utang piutang itu untuk menjaga hak-hak orang yang menghutangi dan yang berhutang. Kemudian juga kalau Anda sudah meninggal dunia, khawatirnya ahli waris dan sebagainya, ini juga akan kisruh dan seterusnya, perselisihan. Maka tutbat al-huquq, dijaga hak-hak manusia dengan al-qalam tadi. Wa takunu rusulan linnasi tanubu manaba khitabihim, yang mana dengan diutusnya atau dengan adanya pena ilmu tersebut ini sebagai perwakilan setelah meninggalnya para rasul. Al ulama warasatul anbiya, para ulama yang menulis kitab-kitab, membukukan kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Ini perumpamaan seperti tadi, pewaris para nabi.
Falillahil hamdu wal minna alladzi an'ama ala ibadi bihadin ni'am. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat ini. Maka segala bentuk nikmat wajib disyukuri. Dan nikmat ilmu ini sekali lagi luar biasa, apalagi yang berkaitan dengan at-tauhid, seperti yang sudah kita sampaikan dari ungkapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan ma'an amallah ala abadin nal ibad a'dhama min an arafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih besar dibandingkan Allah pahamkan mereka tentang at-tauhid, tentang la ilaha illallah. Nikmat yang luar biasa, wajib disyukuri dengan terus mempelajarinya dan terus istiqomah serta berpegang teguh dengannya. Allati la yaqdiru laha ala jazain wala syukur. Manusia yang Allah telah berikan nikmat berupa ilmu ini tidak mungkin bisa membalas dengan apapun. Manusia semaksimal mungkin berusaha mensyukuri nikmat Allah, tidak akan mungkin bisa sampai ke batas yang maksimal atau yang pas, sebagaimana Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Tsumma man alim bil ghina wasi'ati rizq. Kemudian Allah berikan nikmat juga kepada hambanya berupa kelapangan rezeki. Kemudian ayat yang ke-6 Allah berfirman, kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia dalam keadaan melampaui batas. Ayat berikutnya ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya telah merasa cukup. Inna ila rabbika ruji'ah. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah engkau akan kembali. Kita baca dulu tafsirnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walakinal insan li jahlihi wa dhulmihi. Tadi ayat pertama sampai kelima surat Al-Alaq ini Allah menjelaskan berbagai macam bentuk kenikmatannya. Namun kata Allah, manusia secara umum itu karena kejahilannya, karena kezalimannya, dia melampaui batas. Idza ra'a nafsahu ghaniyat, apabila dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Cukup dengan hartanya, cukup dengan kesehatannya, cukup dengan keilmuannya, dengan jabatannya, seolah-olah dia bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya manusia seperti ini. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini sebagian besar manusia demikian. Ketika sudah kaya raya, punya jabatan, punya banyak pengikut, punya banyak sekali lagi harta, benda dan sebagainya, seolah-olah tidak butuh kepada Al-Khaliq yang menciptakannya, tidak butuh lagi kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ujian dari Allah. Dikasih sakit gigi sedikit saja sudah istighfar. Sudah Makanya banyak orang, kata para ulama, yang sukses, yang selamat ketika diuji dengan musibah tadi dibandingkan dengan ujian berupa nikmat yang banyak. Adapun orang mukmin yang sejati, sebagaimana kata Rasul, ajaban li amril mukmin, inna amra kulla khair, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh istimewa perkara orang beriman, jika dia diberikan ujian berupa kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Namun secara al-ghalib, banyak manusia ketika sudah diberikan kecukupan tadi berupa harta, jabatan, kesehatan, ilmu, merasa saya yang menjadikan saya berhasil dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus selalu ingat apa yang kita ucapkan ketika muadzin mengumandangkan hayya las shalah, bahwasanya tidak mungkin kita bisa memenuhi panggilan azan
kecuali dengan apa? Pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita setiap kali beraktivitas di luar, keluar rumah, dianjurkan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Agar kita merasa kita selalu butuh kepada Allah. Kita beraktivitas urusan dunia, urusan agama selalu butuh kepada Allah. Karena sekali lagi manusia secara umum mereka kalau sudah merasa cukup dengan hartanya, diberikan kenikmatan berupa jabatan dan seterusnya, kadang lupa diri. Na'udzubillahi min dzalik. Lakinnal insan li jahli wa dhulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha. Bahkan bukan hanya melampaui batas terhadap dirinya, bahkan terhadap orang lain, merendahkan orang lain karena statusnya di bawah dia, menginjak-injak, mendolimi dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Wa bagha wa tajabbara anil huda, dan bahkan berpaling dari kebenaran. Sudah disampaikan ajaran tauhid, ajaran sunnah Rasulullah SAW, namun karena dia sudah cukup dalam urusan dunia, seolah-olah enggak butuh dengan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya anna li rabbih arja, dan dia lupa bahwasanya kepada Rabb-nya lah dia akan apa? Kembali. Ini dalam ayat berikutnya Allah berfirman, inna ila rabbika arja, sesungguhnya kepada Rabb-mu lah tempat kembali. Di sini wallahu alam ada 3 penafsiran ulama. Sesungguhnya kepada Rabb-mu lah dikembalikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah akhirat, seperti dalam akhir surat Al-Ghasyiyah, inna alaina hisabahum, sesungguhnya atas kamilah hisabnya apa? Kalian. Ini makna yang pertama, manusia akan kembali kepada Allah di hari kiamat, Allah yang menghisab mereka dan membalas mereka. Malik yaumid. Makna yang kedua, kepada Rabb-mu lah tempat kembali, yaitu tempat kembalinya hukum manusia. Artinya manusia ketika mereka berselisih, ketika mereka berbeda pendapat dalam urusan agama, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian berselisih tentang suatu pendapat, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulnya. Allah mengatakan, wa makhtalaftum fi syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun perselisihan kalian, hukumnya kembali kepada Allah. Ini makna yang kedua. Wa inna ila rabbika arja. Kemudian makna yang ketiga, kepada Rabb-mu lah tempat kembali, yaitu ketika manusia ditimpa musibah, kembalinya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Makanya tadi kita sampaikan, terkadang manusia tadi ketika diberikan kenikmatan kesehatan, dia rasa-rasanya enggak butuh dengan pertolongan Allah. Tapi kalau sedikit dikasih sakit, sudah apa? Kembalinya kepada Allah. Ini secara umum. Orang-orang yang alal fitrati as-salimah. Ketika diberikan ujian berupa proyek yang gagal, baru dia apa? Sadar bahwasanya dirinya la haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya. Ini makna wa inna ila rabbika ruj'a, ada 3. Allah tempat kembali, yaitu di akhirat, Allah yang membalas, menghisab manusia. Yang kedua berkaitan dengan hukum manusia ketika berselisih, kembali kepada hukum Allah. Dan yang ketiga, Allah tempat kembali manusia ketika dalam keadaan ditimpa musibah. Wallahu alam. Ini yang mungkin saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.